Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam, Saudara. Evakuasi korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur resmi ditutup hari ini. Polda Jawa Timur akan segera memulai penyelidikan terkait dengan insiden yang merenggut 67 korban jiwa. Tragedi ambruknya bangunan bertingkat di Pondok Pesantren Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur telah merenggut 67 korban jiwa dan 104 santri luka-luka. Di hari terakhir evakuasi, perwakilan Pondok Pesantren Al-Qazini minta maaf kepada seluruh keluarga korban. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya para santri. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam, manakala kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal, dan kami juga mohon maaf kepada semua masyarakat yang mungkin dalam perjalanan hari pertama sampai hari ini ada hal-hal yang kurang mengenakkan hati. Setelah evakuasi resmi ditutup pada Selasa 7 Oktober, penyelidikan menyeluruh akan dilakukan untuk mengetahui sebab ambruknya bangunan Ponpes. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abbas memastikan proses hukum akan berjalan. Ini terkait dengan proses upaya penegakan hukum ya. Kalau bicara penegakan hukum, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa hal ini pasti akan tetap kita lakukan. Ya, namun tentu menunggu dari proses pembersihan, proses evakuasi seluruh korban ini berhasil dilakukan. Mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi bilang, potensi jerat pidana, perdata, hingga sanksi administratif dapat dikenakan pada pengelola pondok pesantren jika terbukti ada kelalaian. Terlebih, bangunan Ponpes diduga tidak berizin. Menurut saya potensi pelanggaran hukum, Mbak, ya, dalam kasus robohnya bangunan Ponpes Al-Qazini Sidoarjo ini akan meliputi sanksi pidana, juga sanksi administratif, dan sanksi perdata yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak pengelola pondok pesantren, kontraktor, konsultan perencana atau pengawas, serta pihak lain yang terlibat ya dalam pembangunan tanpa standar atau izin. Nah, dalam pidananya ini kalau memang terbukti adanya kelalaian hasil daripada penyelidikan ya, teman-teman Polda Jawa Timur, karena ini menimbulkan korban jiwa, maka pelaku yang nanti akan ditetapkan tentunya akan bisa dijerat dengan pasal pidana terkait dengan kelalaian ya, misalnya pasal 359 kelalaian mengakibatkan orang mati, atau Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung ya. Sementara itu, pemerintah memastikan akan mengaudit sejumlah pondok pesantren mencegah insiden berulang. Itulah keprihatinan kita, dan nanti harus kita berubah semua pola kepada pesantren. Tidak boleh membangun sendiri, harus ada tim teknisi. Soal gotong royong itu boleh, tapi bahwa harus ada ilmunya. Kita minta kepada semua pesantren yang lagi bangun tidak boleh membangun tanpa ada kalkulasi teknik. Tragedi ambruknya pondok pesantren di Sidoarjo jadi alarm tentang pentingnya keamanan dan keselamatan konstruksi bangunan di lingkungan pendidikan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini Sidoarjo, Jawa Timur memunculkan pertanyaan, siapa yang paling bertanggung jawab atas terenggutnya 67 korban jiwa? Dan untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto. Ada Bapak Hipnu Nugroho. Selamat malam Pak Hipnu, salam sehat selalu. Selamat malam Mbak. Iya Pak, Prof Hipnu, ini kan dalam KUHP itu mengatur bahwa kealpaan yang menyebabkan kematian orang ini bisa dikenai sanksi pidana. Dan siapa yang alfa inilah yang harus diselidiki. Jadi siapa saja yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas tragedi ini? Iya, konstruksi kelalaian itu namanya kekurang hati-hatian, kekurang cermatan.
Bahkan dalam doktrin hukum, kelalaian si korban tidak menghapuskan sifat pidana dari pelaku yang bersangkutan. Kan itu. Oleh karena itu, kalau kita melihat sebagai bentuk pertanggungjawaban pertama adalah bagaimana siapa yang membangun itu. Oke. Tahun berapa? Siapa yang melakukan perencanaan? Yang kemudian juga bertanggung jawab juga siapa pemimpin ponpes yang bersangkutan. Nah, dari sini nanti akan dilihat teori sebab akibat. Apakah dari pimpinan ponpes itu sudah menyerahkan? Apakah ponpes langsung melakukan suatu kegiatan pembangunan? Apakah itu dikerjakan sendirilah? Di sini saya kira nanti Polda akan mengidentifikasi, melakukan penyelidikan, konsep awalnya seperti apa. Lah, ini yang saya kira sejak dini Polda tidak menunggu evakuasi, tapi tetap juga melakukan dari suatu ambruknya seperti ini. Karena ini bukan delik aduan, Mbak. Ini delik umum. Jadi begitu ada korban meninggal, tanpa diminta, Polda harus turun tangan, sekaligus evakuasi, sekaligus mengidentifikasi, sekaligus melidiki. Kan itu, Mbak. Sehingga dalam suatu TKP itu tidak ada kehilangan jejak. Oke. Tidak ada suatu gambaran yang rusak begitu. Oke, Prof, tadi Prof bilang bahwa yang bertanggung jawab itu rata-rata adalah mereka pengurus pondok pesantren. Tapi kalau melihat daripada proses pembangunannya, apakah pihak pemborong ini juga bisa dikenai sanksi? Nah, makanya tadi nanti kita lihat apakah dalam pembangunan tersebut langsung dikendalikan oleh pimpinan, apakah diserahkan pada proyek pembangunan yang dilakukan. Dengan demikian, bagaimana standar bangunan yang dilakukan, bagaimana konstruksi kekuatan yang dilakukan. Ini harus dilihat, Pak. Oleh karena itu polisi ini nanti, penyidik polisi akan melihat masing-masing yang terdapat dalam ponpes akan dipanggil semua. Dilihat sejarahnya. Nah, dipanggil itu dalam rangka dimintai perkembangan bagaimana ketika itu terjadi. Nah, disitulah nanti penyidik Polri, Polda Jawa Timur akan menentukan, oh pelakunya ternyata A, oh pelakunya B, oh C, kekurang hati-hatinya. Lah, di sini akan terlihat. Tapi paling tidak sebagai bentuk terjadinya suatu kejadian pidana dalam suatu ponpes, dari pimpinan sampai pengelolaan, saya kira wajib dipanggil untuk memberikan suatu keterangan. Sebetulnya siapa ide dari bangunan yang bersangkutan? Iya, lantas sebenarnya potensi pasal apa saja yang mungkin akan jadi dasar pihak kepolisian dalam memulai proses penyelidikan ini, Prof? Ya, kalau terkait korban, itu adalah KUHP. Tadi disebutkan tadi, pasal 359 KUHP karena kurang hati-hatinya, karena kealpaannya, karena kelalehannya, menyebabkan matinya orang. Ini matinya sampai 60 loh, Mbak. Ini suatu luar biasa. Jadi saya kira ini sudah kualifikasi tanpa laporan masyarakat, tanpa laporan pihak keluarga korban, polisi harus bertindak untuk melakukan seperti ini. Karena namanya tindakan hukum itu jangan diartikan sebagai bentuk penjaraan, tapi juga pencegahan ke depan. Sehingga ketika membangun dalam suatu konteks ponpes atau kegiatan apapun yang lainnya, itu harus mendasarkan pada konstruksi yang ada. Sehingga keselamatan yang terjadi pada suatu masyarakat terjamin. Lah, ini yang perlu dilihat. Apalagi ini tempat pendidikan. Iya. Gitu. Prof Hipnu, ini kan memang proses penyelidikan polisi, ini kan dilakukan dengan berbagai hal begitu ya. Pendalaman di lokasi, TKP saat kejadian ini terjadi, ataupun juga klarifikasi terhadap sejumlah saksi. Ada sejumlah santri yang mengatakan tidak akan menuntut secara hukum kepada pihak pesantren dan tidak akan menuntut kepada polisi begitu ya terkait peristiwa ini karena menganggap peristiwa ini sebagai takdir dan tidak ada unsur kelalaian. Nah, apakah pernyataan ini dari sejumlah santri ini akan mengganggu atau memperlambat proses proses investigasi penyelidikan dari polisi? Tidak, Mbak, ya kita jangan sampai berlindung pada takdir ya. Kita sebagai orang beragama, orang Islam, ikhtiar itu penting kan gitu kan. Lah, oleh karena itu sebagai bentuk takdir kemudian tidak menuntut itu hak pribadi masing-masing. Tapi negara dalam hal ini Polda Jawa Timur wajib hukumnya untuk melakukan suatu penyelidikan. Wajib hukumnya untuk melakukan investigasi. Sebetulnya bagaimana tentang ponpes konstruksi yang ambruk tadi.
Berarti Dengan itu demikian- tidak akan menghambat proses hukum ya? Proses hukum akan tetap berjalan, Prof. Oh iya, nggak ada pengaruh, nggak ada pengaruh, nggak ada pengaruh, karena itu delik umum ini tanpa pengaduan, tanpa dia menerima, negara wajib hadir, karena ini korbannya luar biasa. Jangan diartikan sebagai penyelidikan itu sebagai bentuk penegakan hukum yang merugikan, enggak. Ini sebagai pencegahan. Jadi penegakan hukum itu berdimensi pada pembangunan ataupun kegiatan-kegiatan lain ataupun pas lain yang melakukan pembangunan harus berstandar pada konstruksi yang ada. Jadi kejadian ini menjadikan suatu pengalaman. Sebaiknya selanjutnya kepada pemerintah daerah, kepada Kementerian Agama untuk melakukan suatu evaluasi di mana ada bangunan itu harus dilihat IMB-nya bagaimana, konstruksinya bagaimana. Ini kan jadi korban yang jadi suatu masalah. Masyarakat yang dikorban. Jadi tidak bisa berlindung pada takdir. Gitu. Iya, betul. Saya setuju. Jadi memang keadilan memang harus ditegakkan seadil-adilnya. Dan nanti kita akan lihat seperti apa proses penyelidikan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto yang sudah berbagi insight kepada Kompas TV di Kompas Malam. Terima kasih, salam sehat selalu Prof. Hipnu. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi dari dunia olahraga mengenai Timnas Garuda yang siap masuki babak penentu dalam sejarah sepak bola Indonesia. Timnas akan menghadapi Arab Saudi dalam kualifikasi babak